kan saiki lagi viral masalah keturunan, nasab, habaib, ini tes DNA, gini-gini. Oh iya, sudah viral sekaligus, apalagi panjenengan ini dikatakan mukibin akutnya habaib. Terus tanggapan Anda gimana, Gus? Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang akhirnya Gus Idam ini mengeluarkan tanggapannya terkait viralnya masalah nasab, teman-teman ya. Masalah nasab yang sekarang sedang diobok-obok oleh Kiai Imaduddin. Terus ada lagi kemarin ada Kiai yang juga mengatakan Gus Idam ini akan kehilangan jamaahnya apabila tidak mau ngomongin masalah Habib, tidak mau ikut campur masalah Habib, nanti Gus Idam akan kehilangan jamaahnya. Ada kiai yang ngomong seperti itu juga. Nah, akhirnya Gus Idam mau tidak mau harus memberikan tanggapan. Ya, karena Gus Idam masih dekat dengan para habaib. Kalian akan banyak temukan di sosial media kedekatan Gus Idam dengan mulai Habib Novel, Habib Bidin, Habib Syekh, dan Habib-Habib yang lain. Nah, coba kita dengarkan dulu bagaimana sih tanggapannya Gus Idam. Kan saiki lagi viral masalah keturunan, nasab, habaib, ini tes DNA, gini-gini. Terus sedang melok-melok. Nggak ikut-ikutan teman-teman ya, nggak melok-melok. Gus Idam tidak mau ikut-ikutan masalah nasab. Ya, jadi karena memang ya mungkin bukan pakemnya Gus Idam, atau memang Gus Idam tidak mau ikut-ikutan teman-teman. Tidak mau, karena Gus Idam ini tujuannya dari awal tidak ngurusin masalah Habib. Beda dengan Kiai Imad. Kiai Imad dari awal memang sudah sangat mendalami ilmu nasab. Ya, terus ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang lainnya ikut-ikutan. Nah, Gus Idam tidak. Karena Gus Idam dari awal mendirikan Majelis Sabilut Taubah ini tujuannya yaitu untuk memperbaiki akhlak garangan. Siapapun yang mereka idolakan, termasuk salah satunya adalah Habib Syekh. Habib Syekh di Blitar itu terkenal dengan sholawatannya, bukan dengan cerita-cerita khurafat. Bukan. Habib Syekh di Blitar ini terkenal dengan sholawatannya. Sampai-sampai membuat Gus Idam pun juga takjub ya. Gus Idam sampai terharu mendengarkan sholawatannya Habib Syekh. Jadi memang Gus Idam nggak mau ya. Bukannya kok Gus Idam ini tidak menghargai kiai-kiai seperti Kiai Imad, Kiai siapa lagi yang mengurus nasab. Enggak. Gus Idam memang tujuannya bukan pada nasab, tetapi kepada akhlak garangan. Masih penting ngurusin pemuda yang nakal daripada ngurusin nasab Habib. Niki wau kok saged dugi mriki pripun ceritane? Pengen dolan mriki niku. Oke, lho ora apa-apa, Pak. Ora kabeh wong niku rene niku atas nama ngaji. Yo kadang kala pengen dolan, pengen cangkruk, yo ora apa-apa. Penting jalisil ulama. Linggo bareng ulama, linggo bareng kiai, linggo bareng wong alim, linggo bareng wong soleh, insyaallah niku dadi tombone ati panjenengan. Amin. Ya iki kaya Mas Eka iki, mungkin bahasanya beda dengan yang lain. Napa bahasane? Pengen dolan. Toh lagi pula Gus Idam ini sangat-sangat jarang mengundang Habib, kecuali Habib Syekh kemarin waktu acara apa itu ya kemarin Gus Idam ya. Tapi setelah itu sangat jarang Gus Idam mengundang Habib. Karena ya nggak ada acara apa-apa, rutinan biasa di tempatnya Gus Idam, tidak perlu mengundang Habib, sudah ramai, nggak perlu ngundang Habib, kecuali acara-acara besar, mungkin seperti harlah ataupun mungkin haul ya. Parani JTV, parani apa wis gak melok-melok. Oh, udah di ini ya, didatangi seperti JTV itu, tapi Gus Idam nggak mau ikut-ikutan teman-teman. Tujuan mulai penting aku kumpulan cacah gelem tajak ngaji, mari kuwi istiqomah tambah api ya seperti itu. Oh, kalian dengar sendiri ya. Daripada ngurusi nasab teman-teman, nasab Habib yang itu nanti ujung-ujungnya adalah perpecahan, karena Habib pasti punya pendukung, muhibin akut pasti punya. Lalu Gus Idam juga punya masa.
daripada kedua masa ini nanti bentrok, mendingan Gus Idam ngurusin anak-anak nakal. Anak-anak yang mereka mau diajak berkumpul, dikasih sedikit materi agama, menjadi lebih baik lagi daripada kemarin, itu jauh lebih penting daripada ngurusi nasab, teman-teman ya. Orang duwe kepentingan apa-apa kula. Nggak punya kepentingan apa-apa loh. Ingat, Gus Idam tidak memiliki kepentingan apapun untuk tidak ikut-ikutan ngurusi nasab. Lah nek wong kok duwe kepentingan, kowe iki melok wong. Semisal kowe cowok karo Pak Camat. Iya. Bila Pak Camat iso ngumpulne wong akeh. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo wong liya. Iya. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo kiai liya. Tinggalno. Oke, tinggalkan perkumpulan yang di situ hanya akan memecah belah umat, teman-teman. Tinggalkan. Seperti halnya dicontohkan Gus Idam apabila ada seorang, mungkin itu Pak Camat atau Pak Kiai, ketika di situ nanti temanya adalah untuk membenci si A, si B, mungkin membenci Habib A, membenci Habib B, itu tinggalkan saja kiai-kiai atau Gus yang seperti itu. Itu kata Gus Idam. Karena perpecahan itu Masya Allah, dampaknya sangat-sangat buruk, teman-teman. Perpecahan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Milo jamaah ST dimanapun berada, monggo terus dijogo kerukunan. Monggo terus dijogo kerukunan, wis ora usah melok huru-hara, maido wong sing urung kok ngerteni asline piye. Leres? Paham? Makanya Gus Idam ini lebih memilih untuk mentaubatkan anak nakal, ya, memperbaiki akhlak mereka. Itu jauh lebih penting manfaatnya daripada ngurusi nasab. Bayangkan teman-teman ya, di Indonesia ini, terutama di daerahnya Gus Idam, masih banyak anak-anak nakal, preman, itu masih banyak loh. Kalau tidak disadarkan oleh orang-orang seperti Gus Idam, Indonesia jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena banyak pemuda yang miras, narkoboy. Orang seperti itu tidak akan membuat Indonesia maju, teman-teman. Ya, jadi Gus Idam ini sebenarnya tujuannya sangat mulia, memajukan Indonesia lewat jalur akhlak garangan, lewat jalur para pemuda-pemudi yang nakal, diperbaiki akhlaknya, baru memajukan Indonesia. Kalau masalah Habib bagaimana? Kalau masalah Habib ya, kalau Habib itu mengajari kalian untuk berbuat baik, ikutilah. Apabila Habib itu sering mendongeng khurafat, ya, nggak jelas, nanti malah disuruh umroh ke Tarim lah. Jadi kalau ada Habib yang seperti memaksa kalian untuk umrohnya ditambahi ke Tarim lah, terus nanti banyak cerita-cerita khurafatnya lah, dan tidak bermanfaat bagi Anda, tinggalkan saja. Tinggalkan. Gus Idam mencontohkan seperti itu. Siapapun orangnya, tinggalkan kalau hanya ngajari kalian keburukan. Tetapi kalau Habib itu atau orang yang dipanggil Habib itu ternyata ngajari kalian ngaji, mungkin ngajari kalian sholawatan, daripada kalian ini main musik tidak jelas mending sholawatan. Nah, itu perlu kalian pikirkan ulang ya. Jangan semua Habib kalian anggap buruk hanya karena 1-2 Habib yang kebanyakan cerita khurafat. Jangan ya, jangan. Karena mereka semua juga manusia. Meskipun katanya itu adalah keturunan Rasulullah, mereka tetap manusia biasa, pernah melakukan salah dan dosa. Gus Idam pun juga pernah melakukan salah dan dosa. Mereka itu sama manusia semua. Karena yang manusia sempurna hanyalah Kanjeng Nabi. Manusia mulia hanyalah Kanjeng Nabi. Mereka ini hanya orang yang disebut sebagai keturunan, ya. Keturunan dalam hal nasabnya, bukan keilmuannya. Bukan masalah akhlaknya, bukan. Tetapi ya balik lagi teman-teman, kalau memang Habib itu mengajarkan keburukan, mengajarkan cerita-cerita dongeng-dongeng khurafat yang tidak jelas dan tidak bermanfaat, tinggalkan. Tapi apabila Habib itu ngajari kalian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah,
ya ikutilah. Gus Bahak pun teman-teman ya, Gus Bahak yang mungkin kalian sempat komen di bawah, kalian bilang, Gus yang saya ikuti hanya Gus Bahak, Gus yang alim hanyalah Gus Bahak. Menurut saya, Gus Bahak dengan Gus Idam itu sama-sama dekat dengan Habib. Akhlaknya pun juga sama teman-teman, yang membedakan hanya tingkat keilmuannya. Gus Idam dan Gus Bahak ketika ketemu kiai senior juga pasti sungkem, pasti menundukkan badan. Sama. Gus Idam bukan hanya menunduk kepada Habib, kepada kiai sepuh juga nunduk. Gus Bahak pun juga seperti itu. Ketemu kiai senior juga menunduk. Kalau masalah adab, Gus Idam dan Gus Bahak itu sama. Yang membedakan dari mereka adalah tingkat keilmuannya. Ya, dekat dengan Habib sama aja. Jadi tolong ya, untuk kalian-kalian yang masih menghujat Gus Idam, pikirkan lagi. Gus Idam sangat berjasa. Jangan hanya karena dekat dengan Habib, lalu kalian suka-suka untuk menghujatnya. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling nggak Anda bisa ada syukur. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi menjadikan Anda tidak syukur.